Oke, jadi Anda bertanya, kapasitas saya apa? Saya adalah seorang muslim yang diperintah oleh Allah untuk berdebat dengan ahli kitab dan orang-orang zalim yang ada menyusup di tengah-tengah ahli kitab. Dengar. Siapa ini? Siapa ini? Jawab saya. Aku tanya sama abang, relat apa? Abang sekarang menyalahkan Kristen dalam sudut pandang gimana? Kristen tidak perlu disalahkan, memang salah dari sananya. Sekarang aku tanya, ada nggak di dalam, ada nggak di dalam Alkitab? Sabar dulu yang satu, sabar dulu. Ada nggak di dalam Alkitab yang menyatakan Nabi Muhammad? Yang menyatakan tentang namanya nggak ditemukan, tapi pribadinya jelas ada. Di dalam ayat? Sempurna malah. Di dalam kitab? Iya, di dalam Bible. Di dalam kitab apa, Bang? Gimana? Di dalam ayat, di dalam kitab apa, Bang? Banyak kali. Contoh. Mau perjanjian lama, Aku mau perjanjian baru. Perjanjian baru. Oke. Lukas, Kisah Para Rasul 3. Oh. Oke. Mulutmu congor Juma, kamu salahkan itu kitab. Kamu katakan perjanjian baru itu kitabnya kitabnya Paulus. Kamu Jadi saya katakan kepada saudara, memang sudah salah dari sononya. Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang Tuhan, salah, seorang Nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan padamu. Dan akan terjadi bahwa semua manusia yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa ini? Siapa ini? Jawab saya. Siapa Nabi yang datang setelah Nabi Musa, yang kalau tidak didengarkan ucapannya dia membasmi, dia memerangi? Itu siapa? Siapa, Bang? Bang? Diskusi itu yang sopan. Nggak bisa ya dibaca, dijawabnya. Oh, orangnya nggak ada. Naikin lagi. Yang sopan kalau diskusi, yang sopan ya. Masuk ke topik ya. It's me, mau topik apa? Nggak ada sih, cuma naik aja kalau apa? Nggak ada pembahasan. Banyak yang bisa dibahas, bro. Bebas, bahas sudah. Oke, saya kasih topik ya. Oke. Yang pernah ada di muka bumi itu, makhluk manusia ini yang pernah ada di muka bumi, apa bisa dikatakan Tuhan menurut Anda? Menurut keyakinan kami bisa. Bisa. Alasannya, bro? Alasannya Iya. Tanpa alasan? Oke, nggak apa-apa, Anda diam dulu ya. Coba Banyuma, bisa dikatakan Tuhan yang makhluk ini bisa Tuhan? Banyuma, silakan. Bagi yang tidak mengerti tentang Tuhan ya boleh, tapi apakah itu benar? Salah. Karena Tuhan itu bukan makhluk, dan Tuhan tidak akan pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Ini
ilmu yang harusnya teman-teman Kristen pahami, sadari bahwa sehebat apapun Yesus, dia hanyalah ciptaan Tuhan, dia adalah utusan, dia duta, perwakilan dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Jadi salah kalau misalnya Tuhan dikatakan pernah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu ciptaan Tuhan. Seperti itu, Bang. Jadi begini, Tuhan apa yang tidak Gimana? bisa, Bang? Tuhan yang tidak bisa bagi Tuhan itu adalah menjadi bukan Tuhan. Itu tidak bisa bagi Tuhan. Tuhan kan maha bisa, Bang. Iya, Tuhan maha bisa, bisa menciptakan. Tapi satu yang tidak bisa Tuhan ciptakan, yaitu Apa itu? Tuhan menciptakan Tuhan. Itu nggak bisa. Segala sesuatu yang dicipta di luar daripada Tuhan itu bukan Tuhan, tapi ciptaan. Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan. Tuhan hanya bisa menciptakan makhluk. Anda keliru. Kelirunya di mana, Bang? Jadi pemahaman Anda terlalu primitif. Jadi Anda mengatakan primitifnya di mana? bahwa, primitifnya statement Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan kan? Ya jelas, memang dialah Tuhan itu sendiri. Anda statementnya salah. Jangan membawa terlalu jauh untuk membingungkan Jadi orang-orang maksud Kristen saudara, awam gitu. Jadi maksud saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu Tuhan. Saya katakan kepada saudara, Tuhan itu jangankan menciptakan dirinya, menjadi kembar aja tidak. Tuhan itu menjadi kembar, Tuhan itu nggak bisa. Apatah lagi setara dengan manusia. Menjadi kembar aja Tuhan itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia disebut Maha Esa. Ya, yang disebut Maha Esa itu berarti apa? Sungguh-sungguh esa, sungguh-sungguh ehad, bukan mau setara dengan makhluk. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan Tuhan Maha Bisa, termasuk bisa menciptakan dirinya, itu konsep dari pagan. Anda yang kembali di zaman batu, bukan saya. Segala sesuatu yang diciptakan itu, meskipun Anda labeli Tuhan, tetap aja dia ciptaan, karena dia adalah hal baru. Yesus ciptaan, karena dia adalah hal baru. Anda mau kemana? Makasih Bang Raul. Anda mau kemana? Kan konteksnya Anda kan itu konteks apa? berbeda. Konteks yang Anda bicarakan untuk Tuhan menciptakan Tuhan itu konteksnya lain dan tafsirannya menurut tafsiran Anda gitu loh. Jadi kalau konteksnya Anda Oke. Kalau begitu, sebelum alam semesta ini diciptakan, Yesus di mana? Kalau menurut ini kan dua pandangan yang berbeda dan dua tafsiran yang sangat berbeda. Anda menggunakan tafsiran Anda dan saya menggunakan tafsiran apa yang nggak ada tafsir-tafsiran. Nggak ada tafsir-tafsiran. Iya, ketika pencipta belum menciptakan, Yesus di mana? Itu pertanyaan sederhana kan? Sederhana. Pada mulanya adalah firman. Itu belum diciptakan segala sesuatu. Pada mulanya adalah Yesus sudah ada nggak di situ? Yesus sudah ada nggak? Di mana Yesus di situ? Pada mulanya firman, Yesus di mana? Dengar dulu. Pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Roh Allah dan Nah sekarang pada saat pada saat firman bersama-sama dengan Allah, yang saya tanya, Yesus di mana? Itulah firman itu, Yesus itu sendiri. Nenekmu kiper. Siapa yang Anda hendak tipu di sini? Pertanyaan saya, pada saat firman bersama dengan Allah, Yesus di mana? Jangan-jangan Anda tidak kenal Yesus lagi. Jangan-jangan Anda nggak kenal Yesus.
tahan sebentar. Saya mengenal karakter Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi pada mulai Oke. Pada firman saat Allah, firman dan firman itu bersama Allah. dengan dan firman Allah, itu sudah menjadi manusia. pada itu saat firman bersama dengan Allah, Yesus di mana? itu firman itu sendiri, kalimatullah itu sendiri itu loh. Sekarang begini. Pertanyaan Itu bukan cuma sampai di situ. Pertanyaan saya, pada saat firman bersama dengan Allah, Yesus di mana? Firman itu sendirilah Yesus itu, Roh Allah Yesus Nenekmu itu kiper sendiri. 7 turunan. Jangan Hei, Bung, pakai otak kalau berbicara tuh, pakai akal. Pakai akal kalau berbicara. Anda mengatakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Yang saya tanya, Yesus di mana? Anda mengatakan dialah firman itu sendiri. Nenek lu kiper. Yesus nanti ada setelah firman itu menjadi, membentuk, terbentuk, dibentuk menjadi bayi orok. Barulah Yesus ada. Makanya dikatakan pada mulanya. Artinya tadinya. Artinya orok tadi itu pada mulanya firman. Sama seperti alam semesta ini. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Oke. Matahari pada mulanya apa? Firman. Belajarlah pakai otak, jangan pakai dogma. Kalau di gereja boleh, di depan Bang Suma dan tim apologet Islam jangan. Nggak laku. Nggak laku. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yes, bersama dengan sifatnya berarti ya. Nah sekarang ketika dikatakan Yesus itu sudah ada pada zaman itu, hanya orang bocor kepalanya yang bisa mengimani itu. Yesus belum ada. Nanti firman yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang menjadi manusia. Begitu berarti Yesus ini adalah ciptaan. Juma. Iya, gimana saudara? Ya. Boleh bertanya Juma? Mau bertanya, silakan. Kapasitas Juma di Alkitab itu apa kira-kira, kok terus dari YouTube ke bagus, TikTok bagus, membahas bagus, Alkitab baik. Oke. Jadi Anda bertanya kapasitas saya apa? Saya adalah seorang Muslim yang diperintah oleh Allah untuk berdebat dengan ahli kitab dan orang-orang zalim yang ada menyusup di tengah-tengah ahli kitab. Dengar. Paham? Anda sebagai Tuhan yang tahu salah itu yang benar. Anda selaku Tuhan. Acuan salah dan benar itu sudah ada di dalam kitab suci. Yang mana yang salah, yang mana yang benar itu sudah ada di dalam kitab suci. Dan kitab yang Anda anggap suci itu sudah ada dalam kitab Anda. Al-Quran itu sama Alkitab itu jauh berbeda. Jangan bawakan konsep jelas, satu firman Tuhan, satu karangan manusia. Beda. Yang satunya firman Tuhan, yang satunya karangan. Beda. Ini karangan siapa? Beda. Karangan Lukas, karangan Markus, karangan Paulus. Beda kelasnya. Jangan nangis dulu, jangan nangis dulu, jangan nangis dulu. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Hei, naik ke sini, jangan nangis. Memang karangan itu lebih dulu daripada Al-Quran. Saya akui, karangan itu lebih dulu daripada Al-Quran. Kita akui ya, karangan itu lebih dulu daripada Quran. Kita akui memang. Masalah lebih duluan karangan. Lebih duluan Lukas mengarang, lebih duluan Paulus mengarang, lebih duluan daripada Markus mengarang, baru kemudian datang Al-Quranul Karim untuk menegur karangan-karangan itu. Paham ya? Halo Juma.
Iya, jangan Cuma- nangis, Bung. Ah, kamu udah dewasa Cuma pun masih pakai cuma nangis. cuma Hmm. Anda tahu bahwasanya Elohim itu musuh bubuyutannya adalah kaum Arab. Anda tahu Elohim musuh dari dulu. sampai Coba sekarang tahu. saudara tunjukkan bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi itu memusuhi orang Arab. Yang saya tahu, yang dimusuhi baca oleh itu. yang dimusuhi Enggak, oleh Tuhannya Yahudi adalah orang yang tidak bersunnah. Yang tidak bersunat itu Yang dimusuhi oleh Tuhannya Karena Yahudi sunat itu adalah sebagai pemakan perjanjian babi. Elohim dengan kaum Abraham. Saya bacakan dalilnya ya samamu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan dengan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak jumlahnya. Siapa mereka yang dibunuh dengan api oleh Tuhan yang sangat jumlahnya? Mereka adalah yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itu siapa tuh? Jadi sedih saya. Jadi Tuhannya orang Yahudi sangat benci kepada Kristen pemakan babi, laknatullah alaih. Jangan ngadi-ngadi, ini dalil. Sekarang siapa yang makan babi, Islam atau Kristen? Yang makan itu kecoa, Bani Islam Israel, atau Kristen? itu Bani Israel, Yang itu makan Bani Israel, ular, itu bukan monyet. Islam itu. Itu Islam atau Kristen? Hah? Tuhan akan datang dengan nyala apinya membunuh semua manusia yang makan Anda babi. itu pengekor Anda pengekor. Itu Yesaya hanya 66 nomor 16 sampai 17 sampai 18 dan seterusnya. Siapa yang makan babi? Siapa yang makan babi, Islam atau Kristen? Jawab. Kristen. itu Jawab. bukan untuk Islam itu, untuk Bani Israel. Ya memang itu betul. perjanjian Tadi kan Elohim. Anda mengatakan bahwa Tuhannya Israel sangat membenci orang Arab. Mana dalilnya? Saya mengatakan Tuhannya Israel sangat membenci pemakan babi. Anda minta dalilnya, tak kasih. Tuhan akan datang dan akan menghabiskan yang hidup dengan api dan pedang di tangannya. Tuhan akan membunuh pemakan babi dan binatang-binatang menjijikkan serta balau. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Mana dalilnya? Anda ngomong itu ngawur. Yesaya 66 nomor 16 sampai nomor 17. Ya, Oke, baca biar mata Anda juling sekalian. Baca. Supaya Anda sadar bahwa perut Anda yang penuh dengan babi itu akan dihanguskan dengan api. Agar saudara sadar bahwa mulut Anda yang mengandung daging babi itu akan dibakar oleh Tuhan dengan api. Agar Anda sadar bahwa lambung Anda yang penuh dengan ular naga, monyet, kura-kura, komodo, tikus itu akan dibasmi dengan api. Udah dikasih tahu masih juga tidak sadar. Hei kalian yang 5.000 orang di bawah yang masih ada oten, dengarkan. Yesaya 66 nomor 16 nomor 17. Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membakar dan melenyapkan semua pemakan babi dan pemakan tikus dan juga pemakan binatang-binatang menjijikkan. Siapa pemakan binatang-binatang jijik ini? Hah? Ura. Itu hanya adalah Kristen. Halo. Harusnya berterima kasih, kita ajarin supaya kalian itu meninggalkan agamamu yang Tuhan ancam dengan api, masih juga kau membantah. Berterima kasihlah kepada apologet Islam. Anda memaksakan kehendak Anda dengan pemahaman Anda sendiri. Oh, Anda bukan kehendak saya. Ini dalil. Iya, Anda keliru. Ini dalil. sekarang begini. Saya bacakan ya. Begini ya. Saya bacakan. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung
untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya dengan taman-taman teos, dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengah mereka yang memakan buah bui dan binatang jijik serta balao, tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Anda mau lari kemana? Anda mau lari kemana? Saya tidak lari kemana-mana. Saya mau Anda tanya. mau lari kemana dengan dalil ini? Anda mau lari kemana? Itu tradisi umat Yahudi. Dulu bangsa Arabia dulu tidak melakukan hal seperti itu. Sunat itu punya siapa? Saya mau bertanya sama Anda. Nggak ada Yahudi makan babi itu, nggak ada. Semua yang makan babi akan dilenyapkan. Demikianlah firman Tuhan. Apaan sih lo? Ini dalil, Bung. Berterima kasihlah supaya kamu itu sadar. Kasihanilah anak-anakmu, keturunanmu yang makan babi akibat ajaranmu itu. Tuhan sendiri yang mengancam. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan semua pemakan babi. Anda pergi ke kota sana tuh, yang basisnya agama Anda. Di pasar binatang tuh, semua binatang-binatang yang menjijikkan ada semua di sana. Untuk siapa? Ya untuk Kristen. Tikus, kucing, kura-kura, komodo, biawak, kluwing, kaki seribu, apa lagi? Curut, walang sangit, curut, tikus, balao, pararang, semua tuh, monyet, lanceng, asu, semua dimakan oleh kalian. Ini dalil nih. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak, karena memang Kristen itu banyak. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan diri mereka dengan taman-taman teos, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Kelirunya di mana? Kelirunya di mana? Sekarang begini, Kelirunya di mana? kepada orang Kristen. Kelirunya di mana? Itu tradisi umat Yahudi, Tradisi nenekmu kiper. Itu tradisi. Saya mau tanya, emang bangsa-bangsa Arab itu dulunya mewajibkan sunat? Saya mau bertanya sama Anda punya kenapa larinya ke sunat, gepeng? Orang nggak bahas sunat, gepeng. Orang lagi bahas babi soal makan sunat. itu soal makan. Anda mengatakan gepeng. Ini bahas tentang apa? Makanya Al-Quran tentang makan. mengatakan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian wahai manusia, makanlah yang halal yang berasal dari bumi. Jangan kau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Itu kata Al-Quran. Ketika kemudian ada kecaman, ada ancaman dari Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa Tuhan akan datang menghabiskan dengan api orang-orang makan babi, siap-siaplah kalian. Oke, siap-siaplah kalian. Tertawalah dengan tertawa segirang-girangnya. Tapi dalil ini tidak bisa Anda lari. Bukan dalil itu, dalil Anda. Tuhan mengatakan di data ayat selanjutnya, Tuhan mengatakan di nomor selanjutnya Yesaya 66. Apa kata Tuhan? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia
akan datang sujud beribadah di hadapanku. Dan yang awam ini aja Demikianlah saya firman tahu. Tuhan. Jadi beribadah itu sujud, kucluk, bukan makan babi. Itu Ya, punya orang bukan Yahudi, makan bro. babi. Ya, bukan orang Yahudi bela. Itu Yahudi bela. Mau orang Yahudi Kan ke, makanan mau haram orang itu Yahudi Nasrani punya ke, itu. yang jelas Anda di situ ada mengklaim itu, ancaman ya. bagi orang Main yang makan mukul babi. Semuanya akan dibakar dengan api. Yuk siapa bakar, yang yuk mau bakar makan orang Yahudi? kucing. Lu bakar kucing, lu makan guguk, lu bakar guguk, lu makan kera, lu bakar kera. Nanti ada saatnya lu yang dibakar. Itu apa? Itu apa? Itu Itu, hukum bro. Tauratnya Ah. Yahudi. Dilarang memakan-makan. Itu keterat. Sementara Yesus mati di atas tiang salib untuk Kristen, untuk membatalkan Taurat, gitu. Jadi maksudmu ini sudah tidak berlaku. Saya ini. Itu sudah Dan tidak kalian berlaku, gitu. Maksudnya sudah nggak berlaku, gitu. Ini ancaman Tuhan sudah nggak berlaku. Apa? Orang Kristen apa yang masuk ke dalam mulut ke jamban itu halal, bro. Makanya Itu Yesus- halal untuk Kristen, tapi tidak bagi Tuhan. Halal bagi Kristen, makanya Kristen itu nanti semuanya akan dibakar. Halal. Itu sendiri itu Memang sudah Kristen mengatakan halal. yang keluar, Andai saja yang keluar dari mulut, andai saja yang keluar dari hati black ke mulut motor itulah itu haram. bisa direbus, itu juga yang kau makan. Andai bisa ban mobil, punya ban dalam akal. mobil itu Anda direbus, ini- itu juga kau Anda punya makan. Andai Anda terlalu bisa terlalu kuku primitif. buaya kamu rebus, kau juga makan. Dibilang aspal aja, kalau digulung, dikasih garam, dikasih tomat, dikasih lombok, kau makan juga. Itulah kau. Itulah kau. Di Kristen tidak ada yang haram. Justru yang saya tanyakan kepada Anda ini, Kristen nanti akan dibakar oleh Tuhan. Siap-siap aja Siapa kehilangan yang mau alis. bakar? Siapa yang mau bakar kita? Yang pemakan Siapa babi yang dibakar, yang Kristen? dibakar Ini pemakan pemakan babi. babi. Yang makan dibakar. babi. Ya. Ini pemakan babi yang dibakar. Saya mau tanya, Ini pemakan pelarangan itu binatang-binatang mulainya dari jijik mana? serta tikus Dari semuanya bangsa akan Arab dibakar. atau bangsa Yahudi? Itu saja saya mau tanya. Yahudi itu Arab, peraturan bangsa Yahudi Yahudi. Arab. Tidak ada Yahudi Arab di sini, nggak ada. Di sini mengatakan siapapun yang makan babi akan dibakar oleh Tuhan. Masih mau kau datang besok? Berat bung, berat, karena musuhmu itu adalah kitabmu sendiri. Makanya jangan nyolong kitab. Lanjut Pak Eko. Yang di bawah sekali-sekali takbir napa? Allahu Akbar. Sip. Makanya jangan makan babi, karena yang makan babi itu dibakar dengan api. Tapi Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Iya, makanya pengikutnya itu 2 kali lebih jahat dan tempatnya neraka. Kan Yesus sudah katakan, Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli kitab, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk agamamu. Setelah masuk agamamu, kau jadikan orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jelas kok. Memang dia orang neraka, wajarlah dibakar. Orang dibakar itu di neraka. Siap-siap aja bulu anusmu hilang. Itu ada Samuel bang, pasien selanjutnya bang. Samuel, selamat Bulu. malam. Bulu hidung, bulu anus, bulu ketek, semua akan hilang dibakar api. Hanya gara-gara seekor babi. Jadi sekiranya diskusi itu pakailah akalmu membaca. Itu kan tradisi. Kapan ada tradisi Yahudi makan babi? Nanti Rasul Ibu Lubis putar lagi di gereja. Ini Bang Suma bilang bahwa bulu anus kita akan dibakar gara-gara makan babi.
Ya Sudah udah lupis jelas. ya. Oke, Samuel, selamat malam. Mau bertanya dulu Samuel. Oh, saya Bu mau bertanya. Bagaimana kalau babinya warna putih? Yang ditanya di situ kan yang makan babi, Bu. Nah, kalau babinya sudah direbus, digoreng kan nggak apa-apa, Bu. Bukan gitu pertanyaannya Bang Joma. Bagaimana Ya. kalau LAI sudah menambahkan babi hutan? Babi kota boleh, babi piaraan. Ya, boleh. Jadi kalau ada babi yang suka pakai skincare, itu nggak apa-apa. Hendria David Ginting, malam agama apa Bang? Assalamualaikum, aku agama Kristen, Ibu. Oh, kalau agama Kristen ngucapin Assalamualaikum Bang. Oh, saya biasa, Bu, karena di Jawa dulu sekolah begitu. Toleransi Oke. terhadap teman-teman beragama Islam, Ibu. Oke, mau diskusi apa Bang? Atau mau bertanya silakan bertanya sama Bang Juma. Saya mendengarkan dulu Bang Yuma tadi, Bu. Masalah pemakan babi, Bu. Ah, emang Iya. Abang nggak makan babi ya? Makan babi, Bu. Oh, oke. Yang memerintahkan menyuruh Anda makan babi siapa Bang? Saya sendiri, Bang. Saya sendiri, Bang. Oh sendiri aja, bukan dari Yesus, ajaran Yesus ya? Karena kan ada di apa itu kan babi itu masuk setan-setan di situ kan semua masuk ke dalam tubuh babi, ya saya makan lah, Bang. Wush, kau Iya, makan Bang. sama setannya dong? Berarti Ya, Bang. pantasan aja ya. Iya, Bang. Pantas Makanya ya itu, Bang. Nah, gimana, Jadi Bang? dalam tubuh Anda ada setan. Hah? Setan nggak ada, Bang. Semua di tubuh orang Dalam itu ada tubuh. setan, Bang. Lah Makanya tadi setan katanya, itu kita makan, Bang. tadi katanya setannya dimasukkan ke dalam babi, babinya Anda makan. Berarti Iya. Anda makan dengan setan kan gitu. Iya, makanya setan itu kan takut sama kita, Gitu Bang. ya. Iyalah, Bang. Takut Iya sama kan, Bang? Kristen. Takut sama yang pemakan babi, Bang. Ya Tapi mungkin orang aja. pemakan babi. Tadi katanya kan orang Jadi Yahudi itu kan apa? Iya. Jadi benarlah dalil yang mengatakan Yesaya 66 itu Tuhan akan menghanguskan pemakan babi, ternyata tujuannya bukan orangnya karena ada setan di dalamnya gitu ya Bang ya? Yahudi ya, tapi saya lihat Bukan kan abang Yahudi. sebenarnya. Bukan Yahudi abang bukan sebenarnya yang mau pemakan dibakar, tapi karena di dalam tubuh saudara ini ada babi dan setan, setannya yang mau dibakar, tapi Anda juga kena imbasnya. Oh, enggak. Kita kita nggak boleh berangan-angan, Bang. Kasihan ya. Kita nggak boleh berangan-angan, Bang. Kita hidupi secara Bukan logika angan-angan, aja. dalil. Oh, dalil. Iya, dalil. Ini dalil. Sebab Oh, Tuhan iya. akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati akibat Sampai itu kapan itu, Bang? banyak sekali. Bang Juma, sampai kapan? Hah? Sampai kapan? Ini bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat, data Oh. selanjutnya seluruh umat manusia akan datang Ya. untuk sujud. Mudah-mudahan, Bang, Di saya umur hadapanku. 56 tahun sehat-sehat aja, Bang, makan babi, Bang. Nah, Ya itu, kan Bang. belum. Oh iya. Kan belum. Jadi kok apa? Makanya Bang Juma kok bisa memastikan bahwa itu langsung dimusnahkan, gimana caranya? Dalil itu aja. Dalilnya nih ada di Oh. dalilnya iya ada. Mereka menguduskan, mentahirkan dengan taman-taman teos dewa. Iya. Dan Iya, mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan Iya, binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Makanya saya bilang, makanya kalau Firman Tuhan begitu bukan firman Suma ya, tapi firman Ya, ya. Tuhan. Maksud saya gini, itu kalau supaya kayak gitu kan, itu kita berdasarkan apa kriterianya? Total dimusnahkan berdasarkan umur. Makan babi? Apa gitu? Hah? Enggak, makan babi. Semua yang makan babi, semua. Ah, Ini ceritakan sini dalilnya. ya, Hah? terus Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Itu dalilnya ada. ya sekaligus seperti apa gitu maksudnya? Ya di neraka lah pasti. Oh.
pastilah Masih di lama. neraka. Ya, kita masih lama itu bang. Kita bicara yang sekarang aja, yang ada itu gitu. Iya kan? Jangan kita Oh, kalau berangan-angan. sekarang pemakan babi hebat-hebat, besar-besar makanya. perutnya. Pemakan babi Ya, sekarang Bang. perutnya Ya, Bang, besar, gitu lah. Kayak palanya bener, besar, giginya gondrong, tapi satu Enggak. keteknya bau. nggak bisa. Kayak Gitu. dia bilang, itu apa? Nah, itu Harus yang jangan- sekarang. Tapi nanti jangan di neraka berharmonisasi baru gitu dihanguskan loh, Bang. oleh Tuhan. Ya, Ini dalilnya ada, Bang. iya dia Bukan dalil- berhalusinasi. Iya, terus Ini ini dalil yang mengatakan kok. iya, tapi kan nggak ada, masih tetap Dalil yang berbicara, bukan saya. Kalau seumpamanya pemakan babi itu banyak pemakan Kan babi. berarti Terusnya dia. berarti dalilnya ini salah. Dalilnya ini salah gitu. apa? Berarti dalilnya ini nggak benar. Bukan nggak benar, nggak berarti itu Berarti kan dalil ini nggak benar. tidak semua dalil itu bisa diterapkan kan gitu bang. Ya makan babi di sini yang dikatakan, Bang. Iya, makanya saya bilang tadi, kalau dimusnahkan semua kapan, pada waktu kapan, kan gitu ceritanya. Di neraka nanti itu diceritakan. Ya, Tuhan aku akan tanya, datang. Abang, Berarti abang nanti di neraka kan? udah bisa memastikan bahwa saya itu masuk neraka atau abang masuk surga atau gimana? Gimana abang memastikannya coba? Yang intinya Dengan dalil- pemakan dengan babi dalil dikumpulkan tadi, di neraka kan bahwa mau orang dibakar. Ya Iya, gini loh kan? maksudku. Iya kan mau dibakar. Kalau di Ya. surga kan tidak mungkin dibakar di surga. Ya di Iya, neraka lah. makanya saya bilang sama abang, dari mana abang bisa memastikan bahwa saya atau abang masuk surga? Dari mana abang coba? Dari makan babi. Yang Ah. makan babi neraka. Karena mau berarti- dibakar. Berarti kan abang hanya berpikir logika seperti itu aja. Gak bisa abang bilang seperti itu. Kan tidak mungkin dibakarnya di surga, Bang. bisa saja. Orang dibakar itu di neraka atau di surga sih? Ya makanya saya tanya bang, abang, pemakan babi itu masuk neraka semua atau gimana? Atau abang memang masuk surga nggak pemakan babi? Gimana abang kok bisa membilang abang bisa masuk Makan surga? babi itu, Bang. Makan babi itu akan dibakar, Bang. Itu aja dulu poinnya. Ya sekarang ku tanya abang, iya akan dibakar. Kapan mau dibakarnya? Di neraka gitu. Jadi semua Ya di pemakan babi masuk neraka. neraka. Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan dibakar api neraka. Oh gitu ya bang. Oh. Iya, Bang. Iya. Hebat lah bang. Hebat kali abang udah bisa memprediksi kami manusia yang Kristen itu masuk neraka dan dibakar. Bukan prediksi Ya, kan, tertulis. itu kan dalil, Bang. Itu kan dalil. Mau benar atau tidak, ya tergantung benar ini firman Tuhan atau bukan. Itu saya setuju Kan saya abang baca kalau dalil, gitu, Bang. abang bilang. Ya, setuju aku abang bilang kayak gitu. Karena kalau kita masuk surga Ya, atau tidak, berdoalah supaya Bible Anda bukan firman Tuhan, supaya Anda tidak dibakar, kan gitu. Tapi kalau ini firman Tuhan, siap-siap aja, Bang. nggak bisa bang. Makanya abang baca Lukas 23 ayat 43 bahwa orang berdosa itu juga diselamatkan bang. Bang. Tapi emang gimana ini? Dosa yang mana? Dosa yang mana? Ini yang makan babi dibakar kayak mana ceritanya? Gimana? Ini ceritanya di dalam Yesaya 66. Makanya abang itu jangan suka menghakimi, membakar, makan babi dibakar. Dari mana pula? Saya tidak menghakimi, saya membaca dalil, Bang. Dalil. Ya. Makanya kan kita jangan terlalu sensitif gitu, Bang. Abang yang sensitif, saya baca dalil. Abang yang merasa. Makanya saya bilang tadi sama Abang, karena Abang membaca dalil, Abang bisa memastikan bahwa orang pemakan babi di neraka akan dibakar. Lah ini dalilnya ada lah. Ini dalilnya ada. Nah, sekarang pertanyaan Ini bukan. ya dalil itu kan apa? Kontenan kita gitu. Tapi kan nggak semuanya seperti kayak gitu. Contohnya pemakan babi. Yang menjadi pemakan babi itu kan dia bertobat segala macam. Apa nggak dia bisa selamatkan atau gimana? Nah, kecuali kalau bertobat, lain cerita. Kalau bertobat, artinya dia bertobat meninggalkan itu apa? Kristen. Oh, nggak bisa, Bang. Loh, kalau nggak bisa berarti masih makan babi berarti. Oke, dari saya tanya Abang. Kalau Muslim itu udah menganggap kalian udah masuk surga semua. Dalilnya apa? Insya Allah.
Ada Ya, enggak, dalilnya. Jangan insya Allah itu kan belum belum tahu. Insya Siapa Allah itu bilang? kan berarti kan masih ada keraguan. Kehendak Allah itu. Insya Allah itu kehendak Allah. Oh. Gak ada bisa menghalangi kehendak Allah. Coba di mana abang, coba di mana abang udah pasti mau masuk surga? At-Taghabun ayat Apa? 9. Coba At-Taghabun apa? ayat 9. Coba apa? Bacalah. Aku nggak ada. Al-Mu'minun ayat 1 sampai selanjutnya. Satu surah. Aku nggak paham seperti itu, bang. Tapi kalau abang bilang aku berucap untuk syahadat, aku bisa. Karena aku dulu toleransi terhadap kaum-kaum. At-Taghabun ayat 9, Bang. Apa coba bikin. Biasa. Toleransi. Saya malah tiap hari baca Bible. Saya toleransi berarti ya. Ya, tapi kan kalau abang menyebarkan Gitu, Bang. itu pakai kolor segala macam, itu kan abang nggak toleransi. Itu menghina, bang. Kok pakai kolor pula? Sejak kapan saya pakai kolor? Lo abang tadi Kapan saya pakai kolor, Bang? Yesus pakai kolor segala, itu abang udah nggak toleransi Kenapa? namanya. Menghina. Loh. La haula wala quwata Emang illa Yesus billah. waktu disalib pakai baju lengkap, Bang? Kenapa? Waktu Yesus disalib memang dia pakai yang lengkap. Kita nggak usah bicara disalib atau tidak. Sama aja kalau kita pakai. Gak saya tanya ke abang dulu, dengarkan dulu, Bang. Abang ini, Yesus itu waktu disalib itu pakai yang lengkap atau tidak pakai baju? Ya menurut abang gimana? Ya saya tanya Anda loh. Lo kan kalian yang bilang kayak gitu. Nggak tahu, saya harus jawab. Saya bertanya ke abang. Ya, karena kalian yang membuat seperti kayak gitu. Ya kondisinya nggak baik saya jawab. Ya kan? Abang ini kok nggak pernah baca baju. Saya bacain ya datanya ya, Bang. Mau nggak? Bacain aja, bacain. Oke. Matius 27 sampai 31 aja deh. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka mereka menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Menanggalkan pakaiannya, Bang. Gimana itu? Oke, gini. Kalaupun dia pakai sempak atau pakai apa, terus masalahnya di mana? Ya nggak ada masalah buat kami. Anda tadi yang bilang katanya kalau ada begitu Ya menghujat. makanya itu kalau memang begitu jangan menjadi olok-olokan gitu, Bang. Loh, yang mengolok-olok itu bukan kami. Saya baca lagi. Gak usah Mereka membaca. menganyam sebuah mahkota Kebetulan duri nggak perlu dan membaca menaruh di itu. atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Siapa yang mengolok-olok dia ini? Bukan kami. Jadi siapa, Bang? Ya di Bible mulut tanya siapa yang olok-olok. Kata Romawi lah, Bang. Zaman dulu kan ada orang yang kalau zaman dulu ada orang yang mengolok-olok Yesus. Saat sekarang ini, zaman sekarang ini ada juga orang yang mengolok-olok Yesus. Mengolok-oloknya Jadi seperti kita- apa? Ya nggak tahu, saya nggak perlu menjelaskan. Abang masa Ya abang berarti tanya Anda saya, menuduh nggak ada mengolok-olok bukti. seperti apa? Anda menuduh nggak ada bukti. Aku nggak menuduh. Memang aku Siapa yang mengolok-olok Yesus, menuduh Bang? abang. Siapa yang mengolok-olok? Ya, aku menuduh nama abang rupanya kan nggak ada. Enggak, siapa yang mengolok-olok? Ya nggak tahu abang persepsikan sendiri. Ya kalau nggak tahu nggak usah ngomong, nggak ada yang ngolok-olok. Nah, makanya Karena tanpa diolok-olok, Yesus itu terolok-olok waktu itu. ya nggak apa-apa, Bang. Dia Ya tolong sudah. pakai sempak. Cuma Anda kan berarti Anda kan pasrah. dia Jadi bukan kami Muslim yang mengolok-olok dia, tapi sudah Iya. terolok-olok dengan sendirinya gitu loh. Iya gini, bukti pun diolok-olok. Makanya abang baca Lukas 23 ayat 43. Orang yang dikali berdosa itu pun diselamatkan kok masuk surga, Bang. Baca dulu Lukas 23 ayat 43. Siapa yang menyelamatkan Anda masuk surga? Bukan aku. Yesus Siapa? itu orang juga diselamatkannya. Baca Lukas 23 ayat 43. Siapa yang menyelamatkan Anda masuk surga? Abang nggak ngerti yang dibilang. Bukan saya yang diselamatkan. Siapa? Ya, bacalah Lukas 23 ayat 43, Bang. Bagaimana Anda mau diselamatkan Yesus? Anda sendiri pemakan babi.
Loh, dari mana kau bisa mengatakan bahwa saya itu nggak bisa selamat karena pemakan babi? Dari Ya mana itu kau? jelas tadi dibaca di Yesaya, pemakan babi masuk neraka, dia dibakar. Ya udahlah bang, kalau mau berkutik-kutik di situ aja, nggak maju negara kita ini bang. Tahu paham bang? Negara ini Ya bang? apa hubungannya? Ya. Ya nggak ada hubungannya. Oke bang. Jadi ya, abang ini Bang. sebenarnya, abang ini ya, abang ini tidak bersahabat dengan Bible. Aku nggak bersahabat, cuma aku bersahabat dengan manusia seluruh dunia. Kalau Anda bersahabat dengan Bible, Anda nggak makan babi. Nggak juga. Kok abang paksakan pula saya nggak makan babi? Yesus makan babi nggak? Apa? Yesus makan babi nggak? Ya nanti saya pertanyakan Anda seperti kayak gini kan nggak cocok juga nanti. Yesus itu tidak, karena dia patuh taat terhadap hukum Taurat. Dia menganyar Imamat 11:7, babi itu haram menurut Yesus. Kau makan, jadi berarti kau makan babi di luar ajaran Yesus, jelas itu. Ya namanya pun enak, cuma nggak dimakan bang. Ya enak lah di dunia, tapi kau dibakar di neraka lah. Ya enggak lah, aku nggak bisa abang dari mulut abang sendiri nggak bisa memastikan aku itu dibakar. Kayak Kan mana, dalilnya abang? ada. Mana Banjuma, parah ini Banjuma. Dalilnya kan ada. Dalil. Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Ya. Dalilnya kan Jadi ada, gitu Bang. aja bang ya. Oke bang, saya bang. Iya, Bang. Lanjut bang. Siapkan diri Abang untuk dibakar ya. Udah siap bang. Saudaraku Henry David. Ya sorry ya Oke, Pak Bang. Henry, kami nggak Bagus. pernah ngolok-ngolok lo ya. Ya bagus lah. Kalau memang kayak gitu, puji Tuhan abang, Tuhan diberkati. Abang diberkati kalau tidak pernah mengolok-ngolok bang. Mulai hari ini sampai selamanya. Tapi kalau abang mengolok-ngolok, ya abang yang menanggung resiko. Bukan Apa kami yang ngolok-olok Bang, yang ngolok-olok itu Ya itu pertama. saya udah saya bilang tadi. Aku terima kasih abang tidak mengolok-olok orang Kristen. Tapi kalau dari hari ke sini ke atas, kalau abang mengolok-olok, Saya belum pernah lihat gambarnya Yesus disalib pakaian lengkap loh. ya, Kalau memang disalib Oke, tak Bang. lengkap, memang Assalamualaikum masalah di mana? warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikum. Kenapa Gibes? Ya, gimana? Apa kabar semuanya? Baik, ada murid baru Banjuma. Baik. Gimana Bang Gibe? Aman bang, gimana topiknya udah sampai di mana ini? Topiknya udah sampai ke ini. Di dalam Yesaya 66 ada ancaman Tuhan akan membakar habis pemakan babi, Bang. Kok bisa begitu ya? Ya itu saya juga heran. Kenapa Tuhan mengancam pemakan babi? Yang diancam itu mulutnya Iya kan? Kalau yang dimakan kan itu akan dibuang di jamban. Itu Lukas itu. Tapi ini kita berbicara Yesaya. Lukas itu kan menulis hasil penyelidikan. Kalau Yesaya ini kan diimani oleh orang Yahudi sebagai firman Tuhan. Ya itu kan menurut perjanjian lama bang. Nanti ke perjanjian baru itu tidak diharamkan. Ya sekarang kedudukannya yang tinggi yang mana? Karangan penulis yang ada dalam kitab Anda atau firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi Yahudi? Dan itu menurut perjanjian baru itu yang haram itu yaitu kelakuan buruk, bukan masalah makanan. Iya, termasuk buruk kalau dilarang, dilanggar, Bang. Kan ada larangannya. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ketika itu dilanggar berarti itu perbuatan buruk. Firman Tuhannya dilanggar. Enggak bang. Loh, Tuhan mengatakan jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Berarti kalau dilanggar ya dosa, Bang. Makan babi dosa berarti, Bang. Itu menurut Anda. Nah, sekarang begini, kalau ada perintah Tuhan
lalu dilanggar, itu dosa atau tidak? Itu kan menurut perjanjian lama. Iya, menurut perjanjian lama, orang yang makan babi itu dosa atau tidak? Tidak. Gepeng juga ini. Tidak Imamat 11 nomor 7. Janganlah engkau makan babi, karena itu haram. Dalilnya ada. Kok dibilang tidak? Berarti kedudukan Anda sebagai orang yang ingkar terhadap firman Tuhan, benarlah kata Al-Quran, kalian itu kafir, menutup diri dari firman Tuhan. Firman Tuhannya jelas, jangan kau makan babi. Tidak bisa karena itu haram. itu, bro, untuk mengkafirkan orang. Lah, kafir itu adalah orang yang menutup diri dari perintah Tuhan. Tuhannya mengatakan jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Saudara mengatakan oh tidak, berarti Anda kan melawan Tuhan, itu namanya. Ya, yang dibicarakan bukan yang mana babi. sih yang Tuhan Anda atau yang dibicarakan itu bukan babi yang berkaki 4. Lah, Imamat 11 nomor 7 itu jangan makan babi. Yesaya 66 nomor 16 17, pemakan babi akan dibakar dengan api. Udah jelas sekali kok. Kok lari mau lari kemana lagi, Bang? Enggak lah. Ya, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya di taman-taman Teos dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Dalil ada. Jadi kita tidak ngarang-ngarang, Bang. Ini sedih atau apa ini, Bang? Terharu ya? Dibaca itu, coba dibaca semuanya, jangan mengambil aja satu ayat. Ini kalau saya baca semua, kira-kira yang pemakan babi itu diapain? Dikasih mahkota gitu, berubah dia. Yang tadinya pemakan babi dibakar, begitu baca semuanya, tiba-tiba dia mendapat mahkota emas gitu. Iya, Bang. Kalau kitabnya dibaca sepotong-sepotong, ya pemahaman begitu. Nah, kalau saya baca semua ini berubah jadinya pemakan babi tidak dibakar gitu. Kalau saya baca semua. Ya, justru itu kan harus dibaca semua dulu, baru bisa. Oke, saya bacakan ya. Oke, Suruh saya bacakan ya. Suruh dia baca sendiri. Berapa nomor mau saya bacakan ke Abang supaya ini pemakan babi bukan dibakar tapi dilas? Biarin aja dibakar. Berapa? Lah, orang kalau dibakar juga dibakarnya bukan kamu yang dibakar kok, kamu. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Kebenaran disampaikan, dia ngeyel. Ulaika hum syarrul bariyah. Kepercayaannya orang Ya. untuk apa coba? Gimana? Sekarang pertanyaan, kalau kalian sibuk untuk kepercayaan orang, terus kalian kapan kalian baca, kalian punya Al-Quran? Al-Quran kan sudah mengatakan jangan makan babi. Lu. Itu kan kepercayaan masing-masing, kenapa harus begitu? Iya, masalahnya agamamu itu agama syiar yang selalu dijual ke orang-orang, bahkan ke orang yang sudah punya agama pun dijual. Apa yang dijual? Agamanya Anda dijual ke orang-orang yang sudah punya agama. Orang beriman itu pribadi dengan Tuhan, Bang, bukan masalah dijual ke sini ke sana. Ya itulah agama Anda. Dijajakan kayak ini, kayak apa? Sales. Coba pindahin Door to topik door. Gibes. Bang Gibes, jangan di mute. Makanya bang, jangan makan babi bang. Yesus larang makan babi loh.
Kalau udah dilarang ya dilarang lah, Mang. Jangan diakal-akalin. Loh, emang kamu sudah pegang kunci surga? Nah itu udah jelas memakan babi dia dibakar di neraka, Bang. Kamu sudah pernah ke surga, kamu punya Itu orang malam. tertulis, Bang, tertulis di situ. Makanya baca itu jangan cuman dapat satu ayat aja dicari di Google lah. Kamu bisa intimidasi agamanya orang. Abang udah baca semua? Ngapain saya kasih tahu? Itu Terus mau ngapain baca di sini semua, kalau apa ngomong baca? kasih tahu? Itu kan urusan saya dengan Tuhan. Ngapain kamu harus tahu? Gini aja deh, Bang, sederhana, Bang. Menurut Anda babi itu haram atau halal? Ya hal yang diharamkan itu mulutnya itu. Saya nggak Mulut nanya manusia itu. Babi itu, Bang, haram atau halal? Ya halal. Halal. Pakai data apa itu bilang halal? Aduh, dasar orang rusak. Kalau kau ke Bali dilempar pakai batu. Selamat malam, selamat bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, Vin. Jelas konten tai. Gua nanya lu, Vin, baru naik, Vin. Vin, babi itu haram Ya, apa halal, Vin? salam kenal. Iya, Vin. Kenal, Vin. Vin, babi itu Ya, haram apa dua-duanya halal, Vin? Kalau mau bilang agama sih semuanya sih haram. Ya kan? Setiap agama itu semua babi itu haram. Oke. Kalau kita itu kalau di gurun itu, kalau cuma si umpamanya kalau di gurun ada babinya itu haram atau halal? Haram, Vin, babi. Ya, Haram itu babi. iya haram. Setiap agama itu babi itu haram. Terus kenapa banyak Kristen makan babi? Tidak semuanya sih. Itu Banyak. Ya tadi semuanya barusan itu- turun tuh pemakan babi. Iya, cuma melawan. Menurut kamu, Pin, pemakan babi itu kan haram. Masuk neraka apa surga itu, Pin? Tinggal perilaku kita pribadi sih. Kok pribadi? Datanya ada. Ya saya itu pemakan babi dibakar di neraka. Makanya itu sih. Tinggal pribadi kita. Kau sendiri makan babi nggak? Kalau aku sih yang kemarin-kemarin sudah, tapi aku udah enggak. Udah sadar? Bukan sadar sih. Memang di ayatnya kita ini, abangnya agama apa? Islam. Aku Kristen. Iya. Kristen itu boleh makan babi atau tidak? Yang kemarin-kemarin sih bang, memang tidak diajarkan makan babi. Semua ayat. Pintar kamu. Tapi kenapa tadi temanmu bilang halal itu babi? Tinggal pribadi aja sih bang. Masing-masing aja ya, bebas ya. Iya. Cuman begini bang. Gimana? Seumpamanya kita tinggal di padang pasir ya bang. Seumpamanya agama Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, apakah Konghucu, ya kan? Kita udah haus kelaparan, di sana pun ada ternak babi. Kan sudah diajarkan kan, Ban? Di padang pasir nggak ada babi, Bang. Seumpamanya. Ya, Ya umpamanya nggak masuk akal, nggak kena. Ya, beginilah, Bang. Di hutan lah belantara, Bang. Di hutan masih banyak daun-daun bisa dimakan. Daun-daun. Nggak perlu makan babi. Tidak perlu air. Banyak sungai, banyak kali. Nah, banyak kali. Perlu kan? Di atasnya ternak kandang babi. Mau minum enggak airnya? Banyak di batang pohon banyak air. Banyak. Umpamanya kita logika aja, Bang.
Apalagi Ini kan umpamanya? cuma cerita doang kan bang? Ini kan cerita doang. Kita di hutan. Terus panas kemarau ya kan? Di situ cuma sungai, ya toh? Di atas ternak babi. Airnya mengalir. Cari pohon pisang bang, banyak airnya di pohon pisang. Waduh, Jangan dipersulit bang. bukan persulit, di situ ada air bang. Ya makanya jangan ke hutan, tinggal di kota aja. Iya Oke. sih, Iya sih. Oke. makanya Itu kan dalam keadaan darurat. Ini dalam keadaan normal ini bang. Sekarang diomongin dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, perintahnya itu babi itu haram. Tapi mereka ini dalam keadaan normal masih banyak alternatif bisa dimakan. Bahkan yang haram ini jadikan makanan pokok. Ini normal keadaannya bang. oh begitulah. Gimana bang dalam keadaan normal itu? Kalau babinya haram berarti dagingnya halal. Lo kok bisa? Kok bisa? 3H aja lah. 3H. Jadi daging babi bukan babi ya bang? Babinya haram. Daging Dagingnya babi nggak tidak. tuh? Ya, Daging babi itu babi ya? kalau babinya haram. Kalau dagingnya Dagingnya? enggak. Dagingnya enggak? Tahu malah masa. 3. Begini bang. Ceritanya 3H. 3H aja. Apa 3H itu? Halusinasi. Bukan. Halusinasi, harmonisasi, dan apalagi yang satu H? Harapan. 3H. Haram, halal, hantam. Wah, jago. Ya. Sudah pernah berkelahi dengan babi? Ya udahlah. Kala mana bang? Ya, Kala mana Anda berkelahi dengan babi? kalau babi lah. Aku Oh. kerja sama babi. Aku kandang di babi ini, aku kerja hari-hari. Oh ya? Jadi bersahabat dengan babi Nggak dong? makan bang. Iya, aku kerja di kandang babi bang. Iya, Anda bersahabat dengan babi? Tidak juga sih bang. Aku Berteman? pembunuh babi. Wah, kejam kali pembunuh babi. Aku dari Manado bang. Gimana? Aku asal Manado bang. Oh, jadi tidur sama babi. Saya di Makassar. Makassar. Oh. Kerja aku Pernah ke ya. Makassar? Pernah. Ngapain? Jualan babi? Enggak juga sih. Cari ternak. Yang apa? Yang Peranakan apa? bule? Enggak juga sih bang. Yang namanya kelelawar itu. Apa itu? Kucing? Kucing terbang? Kelelawar. Iya, kucing terbang. Kucing ter. Nah ya nggak tahu ya. Paniki. Oh, paniki. Paniki. Ya. Enak dimakan itu paniki. Nggak enak bang. Apanya? Giginya? Yang sayapnya bang. Kamu Oh. Sayap kelelawar itu enak. Ya? Sayap kelelawar enak. Enak lah bang. Rasa apa? Ya kalau udah di rempah-rempah itu bang, waduh. Rasa Jangan apa? tanya deh bang. Sedangkan saja musim saja teman aku itu makan bang. Kelelawar. Iya. Jangan kalau tikus itu diajarkan tidak bisa sih. Kalau kelelawar itu ya
Pasti makan. Binatang apa saja yang pernah Anda makan? Waduh, jangan tanya ini. Kaki meja Iya, aja, nggak, Bang. aku belum makan bang. Makan dulu. Sisa kaki meja yang Anda nggak makan, yang lainnya sudah. Sudah semua. Oh, Hebat. aduh, kaki orang udah pernah? Ya, semiripnya bang. Apa itu? Monyet. Oh, monyet enak, kaki monyet enak. Tahu rasa. Kaki monyet enak. Lah, makanlah semuanya. Daging Kalau itu, pararang pernah makan pararang? Bang. Apa itu bang? Biawak. Yo, udah makan semua bang. Wih, keren. Gorila pernah makan juga? Gorila. Ya, Gorila. gorila mana ada gorila yang di Sulawesi bang? Kalau ada, buaya? saya makan bang. Buaya udah Wih. makan bang. Enak. Kalimantan, oh enak bang. Kalau tikus? Udah. Saya makan. Enak tikusnya. Halo, Enak salam. tikus. Iya, Salam. Enak tikusnya. iya. Kecoa? Udah makan, belalang. Wih, keren. Keren. Tepuk tangan. Kalau kutu pernah? Kutu. Kutu apa ya bang? Kutu kupret. Kampret. 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 Oh, jadi kutu juga pernah makan ya? Enggak. Kalau kutu enggak bang. Kalau Kalau aku kecoa rasanya kayak mana itu kecoa, Bang? Kalau aku bukan kecoa, aku nak makan bang. Kalau yang belalang bang. Kalau cuking. Ini apa itu bang? Kucing. Kucing. Hmm. Ya itu makan hari-hari tuh bang. Buset dah. Mantap. Iya. Ada niat Ya, nggak ya, untuk ini? Ada niat nggak untuk makan mayat? Aduh. Nggak bisa itu bang. Ya enak itu. Manusia makanannya enak-enak, pizza, ayam, KFC. Enak-enak makanan manusia itu, berarti dagingnya enak. Ada niatan enggak untuk coba? Kalau KFC apa semuanya ya udah makan bang. Kalau kaki orang pernah? Tidak juga bang. Ada niat mau? Nggak juga sih bang. Coba jari-jari saya dirasa-rasai enak enggak kira-kira? Habis megang semen.